Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin, para pendengar semua beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga betapa hinanya kita jika tiada ucapan syukur atas segala pemberiannya. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat ini begitu berharga dan mulia di sisi Allah. Nilainya tak dapat ditukar dengan dunia dan seisinya. Jika nikmat tersebut hilang dari diri kita, maka hilanglah kemuliaan kita di sisi Rabb-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam Quran surat Luqman ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Quran surat Luqman ayat 17 menegaskan bahwa mendirikan solat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar atas ujian adalah kewajiban mutlak dan perkara penting yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi pembentukan karakter sosial tangguh yang diwajibkan. Tafsir Quran surat Luqman ayat 17, khususnya potongan ayat inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Makna azmil umur, kalimat ini berarti perkara yang diwajibkan, hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan, atau pekerjaan yang amat besar faedahnya. Perintah 3 induk ibadah yang diwasiatkan Luqmanul Hakim pada anaknya bertujuan membentuk pribadi yang disiplin, peduli sosial, dan bermental kuat atau sabar dalam ketaatan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan keseimbangan antara ibadah individu dan tanggung jawab sosial serta ketabahan dalam menghadapinya. Banyak kita temukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan 3 induk ibadah yang diwasiatkan Luqman pada anaknya, baik itu sholat, amar ma'ruf nahi mungkar maupun sikap bersabar. Akan tetapi banyak kita jumpai kaum muslimin yang tidak tahu tentang keutamaan dan kedudukan ibadah-ibadah tersebut sehingga melalaikannya, tidak melaksanakan wasiat Luqmanul Hakim tersebut, atau hanya memilih menjalankan sholatnya saja misalnya, atau hanya amar ma'ruf saja. Bahkan ada yang tidak menjalankan semuanya, tidak peduli dengan wasiat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, saudaraku para pendengar semua beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Pada kesempatan ini saya akan sampaikan lagi sebagai pengingat dan motivasi beberapa dalil tentang keutamaan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Salah satu keutamaan sholat ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memelihara sholat, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Keutamaan yang lain terkait dengan sholat, terdapat hadis muttafaqun alaih tentang sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua. Jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil-dalil terkait dakwah banyak juga terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan berdakwah atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat terbaik yang dimunculkan untuk sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Adapun dalil tentang keutamaan bersikap sabar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar dan menyanjung mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Keutamaan bersabar adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Ma'asyiral muslimin, saudaraku para pendengar semua beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Begitu istimewanya orang yang bisa menjalankan dengan istiqomah ketika induk ibadah tersebut. Mari, momen Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi berakhir, pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Buatlah perbaikan dan wujudkanlah kesolehan untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang sekitar. Bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudkanlah keutamaan umat ini dengan mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabarlah ketika menghadapi ujian atau rintangan, agar menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bermunajat, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah mumpung masih di akhir Ramadan, agar apa-apa yang sudah kita ilmui menjadi sebuah keimanan, keyakinan yang kuat, dan berusaha untuk mengamalkannya, dan selanjutnya untuk disebarkan, didakwahkan dengan cara yang bijak,
diiringi dengan sikap sabar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dan taufiknya dalam menjalankan wasiat Luqmanul Hakim ini dengan istiqomah dan ketaatan yang maksimal. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah hilaf dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.